Gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, sedang menjadi sorotan di media sosial setelah terjadinya seorang pendeta menolak menguburkan jenazah seorang jemaatnya di Bekasi, Jawa Barat. Pro dan kontra muncul di media sosial. Banyak netizen yang menyesalkan sikap pendeta yang terlalu kaku, memaksakan kehendaknya, dan tidak bijak dalam melihat suasana duka pihak keluarga yang ditinggalkan. Di sisi lain, banyak yang mendukung tindakan pendeta, yang belakangan diketahui bernama PDT Lundu Simanjuntak dari HKBP Resort Bojong Meteng Distrik 19 Bekasi itu. Bahkan, Eporus HKBP PDT Robinson Butar-Butar ikut mendukung sikap PDT Lundu Simanjuntak. Lalu, seperti apa sebenarnya peraturan HKBP soal acara pemakaman atau kematian? Jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Peraturan HKBP terkait orang meninggal dunia atau acara pemakaman itu tertuang dalam Ruhut Parmahanion Paminsangion Huria Kristen Batak Protestan atau RPP HKBP. RPP HKBP yang juga diterjemahkan sebagai Tatanan Penggembalaan dan Siasat Gereja HKBP adalah kumpulan sejumlah perangkat aturan yang harus dilaksanakan untuk menggembalakan dan menegur hal-hal yang bertentangan dengan kekudusan gereja. Artinya, semua kegiatan, kehidupan bergereja mengacu pada RPP HKBP tersebut. RPP HKBP yang edisi terkininya terbit tahun 2022 disebutkan, gereja harus kudus di tengah dunia ini, sebab itu gereja harus menentang segala perilaku dosa anggota jemaat agar tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat. Sebab melalui tatanan penggembalaan dan siasat gereja, orang berdosa dituntun supaya bertobat dan memperoleh kehidupan. Sementara itu dalam RPP HKBP itu disebutkan, tujuan dari RPP HKBP itu sejatinya untuk membimbing dan membangun kehidupan jemaat. Karena itu, setiap pelayan yang menjalankan tatanan penggembalaan dan siasat gereja ini harus berdasarkan kasih, jangan bertindak seperti seorang hakim, melainkan sebagai gembala yang menjaga roh dan segenap hidup domba-domba gembalaannya yang mengacu pada Yehezkiel 3 ayat 20 dan Matius 16 ayat 19. Dalam bab 4 terkait hal-hal yang perlu diingat pada saat ada jemaat yang meninggal tercantum hal yang tidak diperkenankan dan yang dapat dilaksanakan. Hal yang tidak diperkenankan atau dilarang adalah 1. Membagikan daging mentah, sebelum jenazah diberangkatkan ke penguburan, pada acara meninggalnya orang tua. 2. Mengadakan upacara mengutuk arwah orang yang meninggal bagi seorang yang tidak mempunyai keturunan, atau pada saat kematian seorang anak tunggal namun belum sempat kawin. 3. Menabur garam ke dalam peti jenazah atau melangkahi jenazah. RPP itu menyebutkan, Tuhan sudah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran yang bersumber dari orang yang telah meninggal. 4. Majelis tidak diperkenankan mengadakan upacara penguburan menurut agenda HKBP kepada orang yang mati bunuh diri, kecuali karena yang bersangkutan mengidap sakit jiwa atau karena sakit ayan. Tetapi keluarga yang ditinggal, adapun hal yang dapat dilaksanakan. 1. Pembakaran mayat kremasi dapat dilakukan bila keadaan memaksa, misalnya karena tanah pemakaman yang tidak ada, atau karena alasan lainnya yang dikemukakan oleh pihak keluarga. Tetapi gereja tidak boleh lengah, supaya tidak terjadi penyembahan roh arwah, demikian juga upacara penggalian tulang belulang. 2. Warga jemaat yang semasa hidupnya rajin mengikuti peribadahan, mengikuti perjamuan kudus, dapat diberangkatkan melalui kebaktian yang dilaksanakan di dalam gedung gereja, setelah melalui persetujuan rapat majelis jemaat dan atas permintaan pihak keluarga. 3. Apabila seseorang meninggal dunia, namun mayatnya tidak ditemukan, dan keluarga sudah mengetahui dengan pasti bahwa dia telah meninggal, sesuai dengan keadaan, maka acara kebaktian dapat dilaksanakan menurut agenda HKBP, supaya keluarga yang ditinggalkan terhibur, dan tetap berpengharapan akan hidup yang kekal. Dan hal-hal yang perlu diawasi. 1. Keluarga anggota jemaat yang meninggal dunia, perlu diingatkan supaya jangan terjadi lagi hal-hal yang bersifat animisme, sebagaimana layaknya orang yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Warga jemaat yang membersihkan kuburan atau pada saat ziarah supaya tetap ingat, bahwa kematian orang percaya tidak dapat dipisahkan dari kematian dan kebangkitan Kristus, yang telah mengalahkan kematian manusia. Oleh sebab itu tidak boleh terjadi a. Mengucapkan pesan-pesan, b. Mencuci muka, selain karena ingin membersihkan air mata dari wajah, c. Membawa makanan kesukaan orang yang meninggal tersebut semasa hidupnya. Majelis jemaat harus memperingatkan apabila ada warga jemaat yang membuat sanggul marata, simbol hiasan di kepala pada saat seseorang meninggal dunia.
Tidak diperbolehkan melakukan praktek penyembahan berhala, cukuplah simbol tersebut sebagai bagian dari kebudayaan, sekaligus hendak menyaksikan bahwa Allah adalah sumber dari berkat yang telah diterima oleh keturunan dari orang yang meninggal itu semasa hidupnya, demikian juga berkat yang diminta kepada Allah untuk hari yang akan datang. Bagaimana Sobat Viral? Dari penjelasan RPP HKBP ini apakah kita bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Pendeta Lundu Simanjuntak sudah sesuai dengan aturan RPP HKBP? Share pendapatmu di